down, yeah. I've been feeling so, I've been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Dahlan dari Fakultas Ilmu Perawatan dan Kesehatan S1 Keperawatan. Di sini saya akan mereview Dikta dan Hukum karya Dian Farah. Sebelum kita mereview, kenapa saya suka dengan buku ini? Pertama, saya melihat buku ini adalah seperti kayak menarik itu. Pertama saya kenal itu ada yang buat status banyak di WA, Twitter, bahkan Facebook yang tulisannya begini: sekuat apapun sebuah pasal yang mengikat, suatu hukum yang tertinggi adalah Tuhan. Nah, dari situ gue mencari tahu tentang tulisan itu dan saya menemukan buku ini. Dilihat dari covernya juga menarik. Ini ada seorang cowok dan cewek di sini, terus senja gini, terus ada warna keunguan. Seperti halnya kayak keindahan yang dibalut dengan kesedihan. Kemudian saya tertarik dengan novel ini dan membelinya. Kemudian saya membaca. Saya akan membicarakan dikit tentang isi dari novel ini. Novel ini berisi tentang Dikta dan Nadira. Sesuai dengan judulnya, Dikta adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan hukum. Dia di sini digambarkan dengan sosok yang kaya, baik, penyayang, dan juga tampan. Dia karakternya seperti sempurna dan dia didam-damkan oleh semua wanita. Nah, si Nadira, dia adalah siswi kelas 12 SMA, memiliki karakter yang malas, suka mengeluh, dan terkenal banyak maunya, serta kelas kepala yang berbanding terbalik sama sifat Dikta. Mereka bertemu dengan hasil perjuangan orang tua mereka di masa kecil, dan sampai saat ini mereka bertemu. Kemudian mereka berniat mau dijodohkan. Dikta dan Nadira sama-sama menolak. Awalnya sih menolak gitu. Gini, menolak karena sebuah alasan. Si Nadira sudah memiliki pacar yang bernama Cino, dan si Dikta hanya menganggap si Nadira seperti adiknya sendiri, seperti temannya masa kecil aja, gak lebih. Namun alam semesta atau takdir berkata beda. Seperti tadi yang saya ucapkan di awal, hukum tertinggi adalah Tuhan. Dia akhirnya bertemu kembali dan mereka pun saling akrab. Dengan sifat Dikta yang cuek, tapi dia memperhatikan Nadira. Dia membantu segala tugas-tugas Nadira, seperti layaknya guru les people Nadia. Kemudian Nadia pun suka sama si Dikta, dan Dikta pun juga menyukai si Nadira. Namun ada Cino yang diputuskan oleh Nadira. Kemudian mereka pun saling akrab dan jatuh cinta satu sama lain. Dia begini,
saling akrab, saling jatuh cinta, dan saling bercerita tentang masalah pribadi mereka. Dikta yang sekiranya dia cuan gitu, dia peduli sama Nadira kan, kemudian dia bercerita begini, dia ngomong kepada Nadira bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena dia memiliki sebuah penyakit. Untuk tahu penyakitnya, silahkan kalian membeli buku ini dan membacanya. Kemudian mereka pun bercerita satu sama lain. Dikta mengatakan hidupnya sudah tidak lama lagi. Suatu hari kemudian lama, Dikta mengajak Nadira pergi ke sebuah pantai seperti yang diilustrasikan di sini. Kemudian si Dikta jatuh dan kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Dan ternyata dia meninggal dunia. Nadira pun sedih. Yang saya suka dari novel ini adalah dari segi pertama, covernya bagus, oke. Terus kedua, ceritanya itu kayak mengandung anak buah banget, sebuah kisah percintaan gitu, dan bisa membuat para pembacanya itu menjadi sedih, berekspresi, bahkan sampai nangis. Kekurangan dari buku ini adalah terdapat kata hukum nehulum delicum poenal sine profica lege ponali, yang berarti asas legalitas yang saya tahu. Tapi di situ tidak dikasih artinya di bawahnya oleh penulis. Alangkah baiknya dikasih aja. Terus untuk pembelajaran yang saya dapat adalah selalu berjuang dan sayang untuk diri sendiri. Dikta tersebut orangnya sakit tersebut karena dia sering belajar tanpa eling waktu sampai malam larut gitu. Terus terbuka dan bercerita sama orang. Itu harus, andai kata si Dikta bercerita dari awal, lebih awal lagi, mungkin Dikta lebih bersemangat untuk itu. Terus yang selanjutnya pelajaran untuk memperbaiki diri. Di sini Nadira dia secara tidak langsung dia memperbaiki diri. Kita sebagai manusia juga harus memperbaiki diri kita secepat mungkin. Yang selanjutnya adalah belajar ikhlas. Setelah ada kisah semuanya, akhirnya si Dikta meninggal dunia. Itu salah satu belajar ikhlas. Terus untuk kalian yang berminat dengan buku ini bisa cari di Gramedia atau dimanapun lah. Buku ini sangat rekomendasi karena buku ini bisa membawa kita untuk masuk dalam cerita tersebut, seakan-akan kita yang melakukannya. Kita bisa sedih, tertawa, menangis. Tertawanya ketika kita senyum-senyum sendiri melihat bucin itu ada di situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.